Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Setiawan. Saya dari Universitas Karimun, Prodi Pendidikan Luar Biasa, mata kuliah Pendidikan Spektrum Autis. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang 5 jenis anak autis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, berikut macam-macam jenis autis yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, Autism Spectrum Disorder, Asperger Disorder, Rett Disorder, Childhood Disintegrative Disorder, dan yang terakhir PDD-NOS. Yang pertama, Autistic Disorder. Apa itu Autistic Disorder? Autistic Disorder adalah gangguan perkembangan saraf yang memengaruhi interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku individu. Gejala autisme biasanya muncul pada usia dini, sebelum usia 3 tahun, dan dapat bertahan seumur hidup. Sering juga disebut dengan Kenner Syndrome. Anak yang mengidap jenis penyakit ini tidak memiliki kemampuan memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain, hidup di dunianya sendiri, dan tidak memahami peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Sebagian dikarenakan ketidakmampuan untuk menafsirkan emosi. Anak-anak dengan ciri sikap seperti ini bukan berarti tidak memiliki keunggulan. Malahan, banyak yang punya kemampuan berhitung, seni, musik, dan memori yang lebih tinggi dibanding anak-anak kebanyakan. Berikut gejala yang dialami oleh anak. Yang pertama, kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, baik dalam berkomunikasi verbal maupun non-verbal. Anak-anak dengan autis mungkin kesulitan berbicara atau memahami bahasa tubuh orang lain, ekspresi wajah, dan nada suara. Berikutnya, kesulitan dalam interaksi sosial. Mereka seringkali merasa kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebayanya atau orang dewasa. Hal ini bisa termasuk ketidakmampuan untuk berbagi pengalaman, pengembangan hubungan persahabatan, atau memahami emosi orang lain. Berikutnya, perilaku berulang dan minat terbatas. Anak dengan autis mungkin berperilaku berulang, seperti mengainkan tubuh, menginggit, atau melakukan gerakan tertentu berulang kali. Mereka juga bisa memiliki minat yang terbatas pada satu topik atau aktivitas. Dan yang terakhir, resistensi terhadap perubahan. Anak-anak dengan autis sering menunjukkan ketidaknyamanan terhadap perubahan rutinitas atau lingkungan, dan mereka mungkin menunjukkan perilaku stres atau kecemasan ketika ada perubahan yang tidak diinginkan. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya anak autisme. Autisme adalah gangguan kompleks yang disebabkan oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Meskipun penyebab pastinya belum diketahui, berikut adalah faktor yang diduga berperan. Yang pertama, faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran besar dalam autis. Jika ada anggota keluarga lain yang memiliki gangguan spektrum autisme, risiko seorang anak untuk mengalaminya juga lebih tinggi. Beberapa gen yang dilihat dalam perkembangan otak telah diidentifikasi, tetapi tidak ada satu gen tunggal yang dapat menyebabkan autis. Yang kedua, faktor lingkungan. Paparan terhadap faktor lingkungan selama kehamilan bisa mempengaruhi perkembangan anak dan meningkatkan risiko autis. Misalnya, paparan alkohol, obat-obatan tertentu, atau infeksi saat hamil dapat meningkatkan kemungkinan autis pada bayi. Yang ketiga, gangguan perkembangan otak. Perbedaan dalam struktur dan fungsi otak juga dapat mempengaruhi bagaimana individu dengan autis memproses informasi sosial dan sensorik. Beberapa penelitian menunjukkan perbedaan ukuran otak pada anak-anak dengan autis, terutama pada area yang bertanggung jawab untuk pengolahan sosial dan komunikasi. Dan yang terakhir, perkembangan saraf. Ada bukti bahwa perkembangan saraf pada anak-anak dengan autis tidak berjalan seperti pada anak-anak pada umumnya, yang mengarah pada kesulitan dalam berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Yang kedua, ada Asperger Disorder. Asperger Disorder adalah salah satu bentuk gangguan spektrum autisme yang ditandai dengan kesulitan dalam berinteraksi sosial dan memiliki minat yang sangat terbatas atau berulang, tetapi tanpa keterlambatan dalam perkembangan bahasa atau keterampilan kognitif. Tidak seperti Autistic Disorder, Asperger Syndrome lebih bisa berinteraksi dengan orang lain dan tidak memiliki masalah dalam keterlambatan berbahasa. Bahkan,
beberapa anak justru memiliki kemampuan berbahasa yang lebih baik, tetapi hanya pada bidang yang memang disenangi. Sekilas orang melihat kalau Asperger syndrome ini tidak memiliki empati. Namun mereka memiliki empati, memahami sebuah peristiwa, tapi tidak bisa memberikan respon yang umum dilakukan orang-orang. Kalau secara penampakan fisik, anak-anak yang mengidap jenis penyakit autis tipe ini masih bisa berkomunikasi secara normal, tapi tidak menampakkan ekspresi, kecenderungan mendiskusikan diri sendiri, ataupun hal-hal yang dianggapnya menarik. Beberapa gejalanya meliputi kesulitan dalam berinteraksi sosial. Anak-anak atau orang dewasa dengan Asperger cenderung kesulitan memahami petunjuk sosial, seperti membaca ekspresi wajah orang lain atau mengikuti norma-norma sosial dalam percakapan. Mereka mungkin merasa canggung atau tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Yang kedua, minat terbatas atau perilaku berulang. Nah, seperti halnya pada autis, individu dengan Asperger seringkali memiliki minat yang intens terhadap topik tertentu, dan mereka menghabiskan banyak waktu mempelajari atau berdiskusi tentang topik tersebut. Mereka mungkin juga terlibat dalam perilaku berulang yang tidak berbahaya. Berikutnya, keterampilan bahasa yang normal atau lebih tinggi dari rata-rata. Berbeda dengan autisme, anak-anak dengan Asperger ini mereka tidak mengalami keterlambatan bahasa. Bahkan banyak dari mereka yang menunjukkan kecakapan bahasa yang sangat baik atau cenderung berbicara lebih lancar daripada teman sebaya mereka. Dan keempat, keterampilan motorik yang kurang baik. Beberapa anak Asperger memiliki kesulitan dalam keterampilan motorik halus atau kasar, seperti menulis, menggambar, atau berlari. Untuk faktor penyebabnya, seperti autis, penyebab gangguan Asperger ini melibatkan faktor genetik dan perkembangan otak yang tidak biasa. Seperti faktor genetik, ada kemungkinan bahwa gangguan Asperger ini dapat diwariskan dalam keluarga. Kedua, perkembangan otak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dengan Asperger mungkin memiliki perbedaan dalam struktur otak, khususnya di area bertanggung jawab untuk memproses informasi sosial dan motorik. Terakhir, faktor lingkungan. Meskipun lebih sedikit dibahas, beberapa faktor prenatal seperti paparan terhadap zat berbahaya atau infeksi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko Asperger. Selanjutnya, gangguan Rett disorder. Gangguan Rett adalah kondisi langka yang hampir hanya ditemukan pada anak-anak perempuan dan menyebabkan regresi dalam kemampuan motorik, bahasa, dan sosial. Gangguan spektrum autisme ini umumnya didiagnosis pada usia 6 sampai 18 bulan. Lebih tepatnya saat anak gagal mencapai tongkat perkembangan atau kehilangan kemampuan yang diperoleh sebelumnya. Sindrom Rett adalah salah satu tipe autis yang dapat menyulitkan setiap elemen kehidupan. Dan berikut beberapa gejala utama gangguan Rett, meliputi regresi keterampilan motorik. Anak-anak dengan gangguan Rett sering kali mengalami hilangnya kemampuan motorik yang sebelumnya mereka pelajari, seperti berjalan atau menggunakan tangan dengan cara yang normal. Yang kedua, gerakan tangan yang berulang. Salah satu tanda paling khas dari gangguan Rett adalah gerakan tangan berulang, seperti mencuci tangan atau menggenggam, yang bisa terjadi secara otomatis tanpa tujuan tertentu. Ketiga, gangguan komunikasi. Kemungkinan anak dengan Rett mungkin mulai berbicara pada awalnya. Kemampuan berbicara mereka seringkali hilang seiring dengan perkembangan gangguan. Yang keempat, perkembangan kognitif yang terlambat. Setelah periode perkembangan normal, anak-anak dengan gangguan Rett akan mengalami penurunan dalam kemampuan kognitif mereka yang bisa mencakup masalah dalam belajar dan memahami konsep-konsep dasar. Faktor penyebab. Faktor penyebab dari gangguan Rett ini disebabkan oleh mutasi pada gen MECP2 yang terletak pada kromosom X. Karena anak laki-laki hanya memiliki satu kromosom X, mereka seringkali tidak bertahan hidup jika mengalami mutase ini. Anak perempuan yang memiliki dua kromosom X
lebih sering mengembangkan gangguan ini setelah mereka mengalami periode perkembangan normal. Yang keempat, gangguan disintegratif anak atau childhood disintegrative disorder. Gangguan disintegratif anak adalah gangguan yang sangat langka, di mana anak-anak sebelumnya berkembang secara normal tiba-tiba mengalami kehilangan keterampilan penting setelah usia 2 tahun. Sebuah kondisi saat anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan motorik, bahasa, dan fungsi sosialnya. Biasanya, anak yang mengidap jenis penyakit autis ini mengalami perkembangan normal sampai di usia 2 tahun. Setelah 2 tahun, anak akan kehilangan keterampilan yang diperolehnya secara perlahan. Penyebab gangguan ini karena terjadi ketidaksinkronan kerja sistem saraf di dalam otak. Banyak para ahli menganggap childhood disintegrative disorder adalah sebagai bentuk perkembangan dari autis itu sendiri. Dan gejalanya termasuk kehilangan keterampilan motorik dan bahasa. Yang awalnya anak mampu berbicara dan bergerak dengan baik, dapat kehilangan kemampuan ini secara bertahap. Kemudian gangguan sosial dan komunikasi. Anak CDD ini sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, serta penurunan kemampuan berbicara dan memahami bahasa. Ketiga, perilaku berulang. Sama seperti autis, anak-anak dengan CDD ini sering kali terlibat dalam perilaku berulang, seperti gerakan tangan yang tidak biasa atau terlibat dalam aktivitas yang sama berulang kali. Dan penyebab pasti dari CDD tidak diketahui. Meskipun faktor genetik dan infeksi yang memengaruhi perkembangan otak dapat berperan, beberapa anak dengan CDD memiliki riwayat infeksi atau peristiwa yang mengganggu perkembangan otak. Nah, yang terakhir, yang kelima, gangguan perkembangan pervasif yang tidak spesifik, PDD-NOS. Ini adalah diagnosis yang digunakan untuk anak-anak menunjukkan gejala gangguan perkembangan, tetapi tidak sepenuhnya memenuhi kriteria untuk autis, Asperger, atau gangguan lainnya. Biasanya, sindrom ini menjadi hasil diagnosis terakhir ketika ada tambahan dari gejala-gejala yang dialami anak. Salah satunya adalah interaksi dengan teman imajinatif anak. Gejalanya lebih kompleks ketimbang 3 jenis autis yang diuraikan sebelumnya. Contohnya, tidak bisa menganggap perilaku orang baik secara lisan maupun non-lisan, tahan terhadap perubahan, dan sangat kaku dalam rutinitas, sulit mengingat sesuatu, dan sebagainya. Dan ada beberapa gejalanya meliputi kesulitan dalam berinteraksi sosial dan komunikasi. Nah, jadi anak-anak dengan PDD-NOS ini mereka kesulitan berbicara, memahami perasaan orang lain, atau berinteraksi dengan teman sebayanya. Terus perilaku berulang atau minat terbatas. Sama seperti autis juga, mereka mungkin menunjukkan perilaku berulang seperti menggerakkan tubuh secara terus-menerus atau tertarik pada topik yang sangat spesifik. Nah, kalau untuk penyebab PDD-NOS ini melibatkan faktor genetik dan perkembangan otak yang serupa dengan autis, tetapi dengan gejala yang lebih ringan atau lebih beragam. Nah, bagaimana sih cara kita menangani anak autis? Jadi, udah banyak sekali para ahli, salah satunya dari Autism Society, yang menegaskan kalau autis bukanlah sebuah kekurangan seperti gangguan berpikir ataupun kecerdasan. Terapi perilaku dan komunikasi, terapi pendidikan, terapi keluarga, terapi lain seperti psikolog dan memberitahu keluarga maupun pengasuh tentang cara menangani perilaku pengidap yang bermasalah, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi saya mengenai materi anak autis. Mohon maaf jika dalam presentasi saya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.